Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Delisna Isnaulianti dari Prodi Pendidikan Agama Islam semester 7. Di sini saya akan menjawab soal-soal UAS yang diberikan oleh dosen saya, yaitu Bapak Ropik Ajhar SAG, pengampu mata kuliah Sumber Daya Manusia Pendidikan. Untuk yang pertama, yaitu berita mengenai aksi unjuk rasa ribuan guru honorer di Kabupaten Garut mencerminkan beberapa persoalan penting dalam pengembangan manajemen sumber daya manusia pendidikan, terutama dalam konteks peningkatan mutu pendidikan. Di sini ada beberapa aspek, yaitu ada 4 aspek. Yang pertama, evaluasi kinerja. Aksi unjuk rasa menunjukkan bahwa evaluasi kinerja para guru honorer belum dilakukan secara transparan dan adil. Penting untuk memiliki sistem evaluasi yang jelas dan berorientasi pada hasil, sehingga setiap guru dapat melihat kontribusinya diakui dan dihargai. Dalam konteks ini, evaluasi kinerja harus melibatkan beberapa kriteria yang jelas, yaitu menetapkan standar yang dapat diukur untuk kinerja guru. Ya, selanjutnya ada feedback yang konstruktif, yaitu memberikan umpan balik yang bermanfaat bagi pengembangan profesional guru. Untuk yang kedua, aspek yang kedua itu merancang sistem dan proses pengembangan kinerja, yaitu permasalahan yang dihadapi guru honorer terkait kuota P3K menunjukkan kurangnya sistem yang mendukung pengembangan karir untuk meningkatkan mutu pendidikan, dan sistem pengembangan karir yang efektif harus dirancang dengan mempertimbangkan. Nah, di sini ada mempertimbangkan, yaitu dengan ketersediaannya informasi, yaitu selanjutnya program pelatihan. Dan untuk yang ketiga, aspek yang ketiga itu pengembangan kapasitas. Peningkatan kapasitas guru honorer juga menjadi kunci program pengembangan kapasitas, yaitu harus mencakupi pelatihan dan workshop, yaitu mengembangkan keterampilan pedagogis dan manajerial yang dapat membantu guru dan proses pembelajaran. Dan selanjutnya mentoring itu menghubungkan guru honorer dengan mentor yang berpengalaman untuk bimbingan dalam praktek mengajar. Nah, untuk aspek yang keempat yaitu kapabilitas dan performa sumber daya manusia pendidikan. Meningkatkan kapabilitas dan performa guru honorer penting untuk mencapai tujuan pendidikan yang lebih baik. Yaitu harus melibatkan siapa saja, yaitu penilaian berkelanjutan, yaitu melakukan penilaian berkala terhadap kapabilitas guru untuk menyesuaikan pelatihan dan pengembangan. Selanjutnya pemberian intensif. Menerapkan sistem intensif bagi guru yang menunjukkan peningkatan kinerja untuk memotivasi dan mempertahankan tenaga pengajar yang berkualitas. Untuk kesimpulannya yaitu unjuk rasa guru honorer di Garut mayoritas menyoroti perlunya performa dalam manajemen sumber daya manusia pendidikan melalui evaluasi kinerja yang adil, sistem pengembangan karir yang transparan, program dan kapasitas, dan upaya untuk meningkatkan kapabilitas serta performa pemerintah daerah dapat lebih baik memenuhi kebutuhannya. Untuk yang kedua, yaitu perencanaan strategi sumber daya manusia pendidikan di Kabupaten Garut harus mempertimbangkan beberapa aspek penting, termasuk hubungan organisasional, budaya organisasi, dan pembelajaran organisasi atau learning organization.
Ya, berikut adalah analisis. Di sini ada beberapa analisis. Yang pertama ada hubungan organisasional, yaitu hubungan organisasi yang baik antara semua pemangku kepentingan termasuk pemerintah, sekolah, guru, dan masyarakat adalah kunci untuk menciptakan lingkungan pendidikan yang efektif. Yang perlu diperhatikan yaitu ada kolaborasi antar lembaga, yaitu membangun kemitraan antara pemerintah daerah, dinas pendidikan, dan lembaga non-pemerintah untuk bersama-sama merancang program pendidikan yang sesuai. Yang selanjutnya itu ada komunikasi terbuka, yaitu memastikan saluran komunikasi yang transparan antara pihak-pihak yang terlibat sehingga kebutuhan dan harapan semua pihak dapat terkomodasi. Yang selanjutnya ada partisipasi masyarakat, yaitu mengikut sertakan orang tua dan masyarakat dalam perencanaan evaluasi pendidikan untuk meningkatkan relevansi program. Dan selanjutnya ada yang kedua yaitu budaya organisasi. Budaya organisasi yang positif dapat meningkatkan motivasi dan kinerja sumber daya manusia pendidikan. Beberapa elemen yang harus dikembangkan itu ada nilai kolaboratif, inovasi dan kreativitas, penghargaan dan pengakuan. Yang ketiga ada learning organization. Menjadi learning organization sangat penting untuk adaptasi dan peningkatan berkelanjutan. Nah, ini dapat dilakukan melalui program pelatihan berkelanjutan, sistem umpan balik, penelitian, dan pengembangan. Yang ketiga, dalam menghadapi tantangan dan era disrupsi manajemen sumber daya manusia pendidikan perlu merespon dengan strategi yang tepat. Sinergitas ekosistem, pentalix atau pemerintah, akademisi, industri, masyarakat dan media dalam konteks merdeka belajar dan kurikulum merdeka menciptakan peluang baru dan tantangan. Ya, di sini ada beberapa isu strategis dalam pengembangannya, yaitu pengembangan keterampilan abad 21, penjelasan yaitu keterampilan serta berpikir kritis, kreativitas, kolaborasi, dan komunikasi menjadi sangat penting di era disrupsi. Manajemen sumber daya manusia pendidikan ini harus fokus pada pengembangan kompetensi ini melalui program pelatihan yang relevan bagi guru dan siswa. Yang kedua ada integrasi teknologi dalam pembelajaran, yaitu penggunaan teknologi dalam pendidikan semakin penting, yaitu manajemen sumber daya manusia perlu merancang pelatihan bagi guru agar mereka mampu memanfaatkan alat dan platform digital dalam proses pembelajaran, seperti yang tadi adanya workshop atau pelatihan untuk guru-guru. Yang ketiga ada fleksibilitas kurikulum, yaitu dengan adanya kurikulum merdeka, kurikulum harus dirancang untuk memberikan fleksibilitas dalam pembelajaran. Manajemen sumber daya manusia pendidikan harus memastikan bahwa guru diberi otonomi untuk menyesuaikan metode pengajaran dengan kebutuhan siswa. Ini kebutuhan dukungan dari semua pihak dalam ekosistem pendidikan. Yang keempat, ada pendidikan kualitas guru, yaitu kualitas guru adalah kunci dalam implementasi merdeka belajar. Manajemen sumber daya manusia pendidikan yaitu perlu merumuskan program rekrutmen dan pengembangan karir yang menekankan pada peningkatan profesional dan kompetensi guru. Kerjasama dengan lembaga pendidikan tinggi dan organisasi profesi dapat memberikan dukungan tambahan. Yang kelima ada kolaborasi antar pemangku kepentingan, yaitu sinergi. Pentalix membutuhkan kolaborasi yang erat antara semua pemangku kepentingan manajemen sumber daya manusia pendidikan,
harus membangun jaringan dan forum diskusi antara pemerintah, akademisi, industri, dan masyarakat. Keempat, kajian manajemen sumber daya manusia dalam pendidikan memberikan berbagai manfaat yang signifikan, terutama dalam meningkatkan kualitas pendidikan. Yaitu di sini ada yang pertama ada aspek kognitif. Manfaatnya memahami yang lebih baik tentang dinamika pendidikan. Kajian ini membantu pendidikan memahami berbagai konsep dan teori yang berkaitan dengan pengelolaan sumber daya manusia, termasuk strategi, rekrutmen, pelatihan, dan pengembangan karir. Selanjutnya yaitu ada analisis data dan pengambilan keputusan, yaitu pengelola pendidikan dapat menggunakan data untuk menganalisis kinerja guru dan siswa, sehingga keputusan yang diambil lebih berbasis fakta dan relevan dengan kebutuhan pendidikan. Yang selanjutnya itu peningkatan inovasi dalam pembelajaran, yaitu dengan memahami berbagai pendekatan dalam manajemen sumber daya manusia. Pendidikan dapat menerapkan praktik inovatif dalam proses pembelajaran yang meningkatkan keterlibatan siswa. Yang kedua, aspek sikap atau attitude, yaitu manfaatnya yaitu ada motivasi dan keterlibatan. Kajian manajemen sumber daya manusia dapat meningkatkan motivasi dan keterlibatan guru dengan memperhatikan aspek kesejahteraan dan pengakuan terhadap kinerja mereka. Sikap positif yaitu berkontribusi pada suasana belajar yang lebih baik. Yang selanjutnya yaitu attitude, manfaat kinerja budaya kerja yang positif, yaitu membangun budaya kerja yang mendukung serta kolaborasi dan saling menghargai di antara staf pendidikan. Sikap saling menghargai akan memperkuat hubungan antar rekan kerja dan meningkatkan kepuasan kerja. Selanjutnya itu penerapan etika dan tanggung jawab, yaitu memahami pentingnya etika dalam pengelolaan sumber daya manusia mengarah pada sikap lebih bertanggung jawab. Yang ketiga yaitu ada aspek keterampilan atau skill. Manfaatnya itu ada pengembangan keterampilan manajerial, yaitu pendidikan dan pengelola pendidikan dapat mengembangkan keterampilan dalam mengelola tim. Ya, yang selanjutnya keterampilan komunikasi dan interpersonal. Kajian ini meningkatkan kemampuan komunikasi dan interpersonal yang penting dalam interaksi sehari-hari dengan siswa, orang tua, dan rekan kerja. Sekian jawaban dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.